Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bimari Ningtyas Putri, NIM E20193110. Nah, saya di sini akan mereview 5 makalah dari teman-teman AKS 3 untuk memenuhi tugas UAS Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI. Nah, yang pertama saya akan mereview makalah dari Mbak Tessa Aulia, yaitu materi ke-11 yang berjudul tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Nah, dalam materi ini kita akan membahas poin yang pertama, yaitu tentang pengertian kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dan penerimaan maupun pengeluaran keuangan negara. Nah, jadi sebagian negara Indonesia yang merdeka memiliki wadah untuk menjalankan terkait dengan kebijakan fiskal sendiri dan dikenal dengan sebutan anggaran pendapatan dan pembiayaan atau APBN. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan-tujuan negara. Karena instrumen yang digunakan kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran negara, maka kebijakan fiskal dalam konteks sistem ekonomi yang sangat erat kaitannya dengan target keuangan negara yang akan dicapai. Dan selanjutnya poin yang kedua, yaitu tentang kebijakan fiskal dalam Islam. Nah, jadi dalam Islam organisasi mendapatkan perhatian yang utama dalam terpenuhinya pekerjaan dan kepentingan publik bagi masyarakat. Merupakan kebijakan keagamaan dan moral penguasa. Tegaknya suatu negara tergantung pada kemampuan pemerintah dan mengumpulkan pendapatan dan mendistribusikan pada kebutuhan kolektif masyarakat. Nah, jadi keuangan publik bukan hanya sekedar proses keuangan di tangan penguasa saja, tetapi sebaliknya, dan ia didasarkan pada petunjuk syara' Al-Quran tidak memberikan secara rinci tentang kebijakan fiskal, tetapi terdapat beberapa ajaran ekonomi dan prinsip pengarahan dan penjelasannya. Maka dari itu sunnah Nabi menjadi superpenter yang kedua setelah Al-Quran. Nah, yang selanjutnya saya akan mereview makalah dari Mbak Qurratul Ainiyah, materi ke-12 tentang kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Nah, dalam kebijakan moneter dalam ekonomi Islam ini, poin yang pertama yaitu kita akan membahas pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu suatu kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengatur jumlah uang yang beredar. Nah, jadi untuk mengatasi krisis ekonomi yang sampai saat ini masih terus berlangsung, yang mana harus menata sektor real, yang tidak kalah pentingnya adalah meluruskan kembali beberapa kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Nah, jika dicermati krisis ekonomi yang melanda Indonesia juga belahan dunia lain dipicu oleh kedua sebab utama yang semuanya terkait dengan masalah uang. Nah,
Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penempatan sasaran-sasaran moneter atau seperti uang beredar atau suku bunga, dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen antara lain operasi pasar terbuka, fatula asing, penetapan tingkat diskonto, penempatan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Nah, Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Dan selanjutnya poin yang ketiga, yaitu adalah pandangan Islam terhadap uang dalam konsep ekonomi Islam. Nah, dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat atau money is good public. Barang siapa yang menimbun uang atau membiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar, yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Nah, jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Nah, implikasinya proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Dan selanjutnya, poin yang keempat yaitu instrumen-instrumen kebijakan moneter dalam konvensional syariah. Ada 4 instrumen utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Di antaranya yaitu operasi pasar terbuka atau open market operation, yang artinya adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah atau government security. Nah, yang kedua yaitu fasilitas diskonto atau diskonto rate. Nah, yang berarti yaitu tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang menjamin ke bank sentral. Nah, yang ketiga yaitu rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio, yaitu penerapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank yang memberikan kredit akan lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Yang keempat yaitu imbauan moral atau moral persuasion. Nah, dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah, kemudian poin yang terakhir yaitu mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Nah, ada beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Di antaranya yaitu mazhab yang pertama, istihaduna. Nah, pada masa awal Islam tidak diperlakukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada penggunaan uang yang sangat minim. Oleh karena itu, uang itu jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang memulai diskresioner. Nah, yang kedua yaitu mazhab mainstream. Nah, tujuan kebijakan moneter pemerintahan dalam memaksimalisasikan
alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif, Al-Quran melarang praktek penumpukan uang atau money hoarding. Nah, karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian yang selanjutnya saya akan mereview makalah dari Mbak Deril. Materi ke-13 yang berjudul tentang inflasi makroekonomi Islam. Nah, poin yang pertama saya akan membahas tentang pengertian inflasi. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Nah, sehingga dapat berdampak pada menurunnya daya beli dari barang dan jasa tersebut. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja itu tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan. Nah, sebagian besar dari harga barang yang lain. Nah, ada macam-macam inflasi, yaitu yang pertama inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional. Nah, dalam banyak literatur disebut bahwa inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus-menerus dari suatu perekonomian. Nah, inflasi dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu ekonomi Islam merupakan ikhtiar pencarian sistem ekonomi yang lebih baik setelah ekonomi kapitalis gagal total. Akibat sistem kapitalis yang berlaku saat ini, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Poin yang kedua yaitu pendekatan makro Islam dalam mengatasi inflasi. Nah, pendekatan Islam dalam mengatasi inflasi yaitu Islam mendorong pemerintah untuk melakukan kebijakan penanggulangan inflasi dengan cara diantaranya yaitu yang pertama himbauan moral dengan cara menghimbau masyarakat untuk menghemat dalam berbelanja. Yang kedua yaitu mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Yang ketiga, subsidi langsung kepada masyarakat seperti BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, selanjutnya saya akan mereview makalah dari Mbak Ayu Rizkia. Nah, materi ke-14 tentang pengangguran dan solusinya, ekonomi Islam. Nah, poin yang pertama yaitu saya akan membahas tentang definisi pengangguran dalam ekonomi makro. Nah, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara yang berkembang termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran. Nah, masalah pengangguran merupakan salah satu masalah makroekonomi. Nah, yang menjadi penghambat pembangunan daerah karena akan menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Nah, poin yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pengangguran. Ada beberapa jenis pengangguran di sini. Nah, yang pertama yaitu jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya, yaitu diantaranya pengangguran siklis, struktural, regional, institusional, friksional, musiman, dan yang kedua yaitu jenis pengangguran berdasarkan potensi kerjanya. Ada dua, yaitu setengah pengangguran dan pengangguran terselubung. Nah,
Selanjutnya poin yang ketiga yaitu penyebab pengangguran. Di antaranya yaitu ketidakseimbangan antara jumlah pencarian kerja dan lapangan pekerjaan. Adanya kemajuan teknologi, selanjutnya kurangnya pendidikan, kurangnya keterampilan para pencari kerja, selanjutnya harapan terlalu tinggi pada para pekerja, dan yang selanjutnya, poin selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran. Nah, pemerintah dapat menanggulangi masalah pengangguran dengan dua cara, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu kebijakan lain untuk menekan angka pengangguran. Nah, yaitu memperbanyak magang bagi pencari kerja, mempunyai kualitas bagi pekerja, menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi rakyat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan yang selanjutnya yaitu mengembangkan sektor informal, program transmigrasi, peningkatan investasi, dan poin yang terakhir yaitu solusi Islam untuk mengatasi pengangguran. Ada beberapa solusi yang ada di dalam Islam, yaitu dengan bermunculnya berbagai persoalan tenaga kerjaan yang tak kunjung tuntas, dan salah satunya adalah tingginya tingkat pengangguran menjadi suatu keharusan jika ingin menyelesaikan persoalan tersebut untuk mengkaji lebih dalam apa yang menjadi faktor penyebabnya, baru kemudian mencari solusinya. Nah, kemudian yang selanjutnya saya akan mereview makalah dari Mbak Nanda, yaitu materi ke-15, yaitu tentang institusi keuangan publik. Nah, poin yang pertama yaitu tentang institusi keuangan publik. Nah, keuangan publik adalah suatu kegiatan ekonomi yang sangat penting untuk diperhatikan pemerintah, karena keuangan publik bertujuannya yaitu untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, jika keuangan publik tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi perekonomian. Nah, tetapi jika keuangan publik dikelola dengan baik, maka dapat memberikan dampak positif bagi negara. Nah, contohnya itu seperti mampu meningkatkan kesejahteraan dengan keadilan masyarakat. Nah, poin yang kedua yaitu kebijakan fiskal Islam. Nah, kebijakan fiskal mendapat perhatian serius dari tatanan ekonomi Islam. Nah, dalam perspektif negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu alat untuk mencapai maqasid syariah atau tujuan syariah yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, di antara lain yaitu menjaga keimanan, kehidupan, ilmu, dan kekayaan serta kepemilikan sekaligus peningkatan kesejahteraan. Nah, poin yang selanjutnya yaitu sumber penerimaan dan pengeluaran negara dalam Islam. Nah, penerimaan publik Islam dapat ditunjukkan bervariasi. Bervariasinya macam-macam sumber pendanaan.
publik, baik yang sudah ditetapkan oleh pemerintah saat itu seperti zakat, kharaj, kum, zihyah, dan ushur dan sebagainya. Nah, dari bermacam-macam bentuk instrumen pendapatan publik tersebut, kemudian poin yang terakhir yaitu fungsi dan tujuan pengelolaan keuangan publik Islam. Nah, dalam tujuan kebijakan fiskal berbeda dengan ekonomi konvensional. Namun terdapat kesamaan dalam menganalisis dan merumuskan kebijakan ekonomi. Nah, bagi setiap orang, tujuan dari semua kegiatan ekonomi itu adalah untuk meningkatkan taraf hidup manusia sebesar-besarnya. Dan kebijakan publik adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dari sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.